Halo semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di kali ini kita akan membahas salah satu sejarah dari YouTube. Sejarah YouTube berawal dari situs kencan online hingga dibeli Google. Jika ada pertanyaan, di mana platform menonton video paling populer saat ini? Jawabannya tentu saja YouTube. Anak perusahaan Google itu kini menjelma menjadi platform berbagi video raksasa yang menjadi rujukan orang-orang untuk berbagi dan mencari konten visual. Namun, tahukah Anda bahwa YouTube awalnya tidak direncanakan menjadi platform video seperti sekarang, melainkan sebuah situs kencan online berbasis video? Jika belum tahu, mari kita bahas sedikit sejarah berdirinya YouTube. Rencana sebagai situs kencan online. Nyalakan, lalu jalin hubungan. Itulah slogan YouTube ketika masih diproyeksikan sebagai sebuah situs kencan online berbasis video. Saat itu, YouTube masih dalam bentuk versi beta. Entah disengaja atau tidak, secara administrasi YouTube terdaftar pada 14 Februari 2005, bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang. Platform yang awalnya bermarkas di sebuah ruko di San Mateo, California itu didaftarkan oleh 3 pemuda yakni Stephen Hurley, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Tapi, keinginan menjadikan YouTube sebagai platform kencan online tampaknya tidak berjalan mulus. Kami pikir kencan akan menjadi pilihan yang jelas, kata co-founder YouTube, Stephen Hurley dalam acara SSFY pada 2016 lalu. Situs kencan online YouTube hanya dikunjungi segelintir orang. Mereka pun sampai memasang sebuah iklan di platform periklanan Craigslist dengan menawarkan $20 AS bagi siapa saja yang mau mengunggah video mereka di YouTube. Video tersebut harus menceritakan bagaimana pasangan yang mereka inginkan. Hasilnya, tidak ada satupun yang tertarik. Hal itu membuat 3 pemuda ini mulai bingung dan menimbulkan pertanyaan, mau dibawa kemana YouTube ini? Disinilah titik baliknya, mereka mengubah strategi. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya, siapapun bisa mengunggah video apapun di YouTube. Prinsip yang digunakan masih sama, menyediakan wadah dengan antarmuka, interface yang sederhana agar orang yang tidak terlalu melek teknologi pun bisa mengunggah video di YouTube. Video pertama yang diunggah di YouTube berjudul Me at the Zoo, Aku di Kebun Binatang. Sesuai judulnya, video berdurasi 19 detik tersebut menampilkan salah satu co-foundernya, Karim, saat di kebun binatang San Diego Zoo. Di depan kandang gajah, Karim menceritakan apa yang dilihatnya. Video tersebut diunggah pada 23 April 2005. Setelah dirilis secara beta pada bulan Februari, YouTube resmi diluncurkan kepada publik pada 15 Desember 2005. Saat itu, YouTube didirikan sebagai perusahaan angel funded, atau didanai oleh individu, angel investor, yang kaya raya. Sebulan sebelum dirilis, tepatnya pada bulan November 2005, perusahaan pemodal, Capital Venture, Sequoia Capital berinvestasi sebesar $3,5 juta AS. Video pertama di YouTube, berjudul Me at the Zoo, unggahan salah satu pendirinya, Jawed Karim. Sejak berganti strategi, ada lebih dari 2 juta video yang ditonton di YouTube saat itu. Pada Januari 2006, penonton YouTube melonjak tajam hingga 25 juta penonton. Jumlah video yang beredar di situs juga melesat hingga lebih dari 25 juta video pada Maret 2006. Melihat pertumbuhan yang kian positif, Sequoia dan Artis Capital Management menanamkan modal tambahan $8 juta AS kepada YouTube pada April 2006. Semakin hari, jumlah video yang diunggah terus naik. Dibeli Google. Seiring popularitas yang kian meroket, YouTube mulai menghadapi masalah baru, mulai dari fasilitas di mana mereka butuh lebih banyak komputer, hingga koneksi internet broadband yang lebih mumpuni. Selain itu, YouTube juga mulai menghadapi masalah hak cipta, di mana banyak media memprotes karena video yang diunggah adalah hak milik media. Meskipun sudah mendapat investor, namun, kenyataannya tetap tidak cukup mengatasi masalah. Belum lagi,
YouTube saat itu belum bisa mengkomersilkan produknya dengan maksimal. Akhirnya, Karim Daka berpikir untuk menjual YouTube. Bulan Oktober 2006, perusahaan teknologi Google resmi membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar AS. Ini menjadi tonggak sejarah baru bagi YouTube. Tapi, platform tersebut gagal membuat trafik yang banyak seperti yang dihasilkan YouTube. Akuisisi dilakukan setelah YouTube menyepakati perjanjian dengan perusahaan media untuk menghindari tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta. Setelah proses akuisisi rampung, YouTube beroperasi secara independen dengan para co-founder dan 68 karyawan di bawah naungan Google. Operasional YouTube kemudian merambah ke lebih banyak negara di dunia. Pada tahun 2007, CEO YouTube, Eric Schmidt memperkenalkan sistem lokal YouTube di mana tampilan antarmuka akan dapat disesuaikan dengan masing-masing negara operasionalnya. Model bisnis. Sebelum diakuisisi Google, YouTube menggunakan model bisnis berbasis iklan dengan penghasilan 15 juta dolar AS per bulan saat itu. April 2006, YouTube meluncurkan Google AdSense yang hingga kini digunakan untuk memonetisasi konten. YouTube sempat menghentikan AdSense, tapi kemudian menggunakannya lagi ketika beroperasi dengan sistem lokal. Hingga kini, YouTube dengan model bisnis iklannya menjadi salah satu penyumbang pendapatan Google yang cukup signifikan. Pada 2020 untuk pertama kalinya setelah diakuisisi Google, YouTube mengumumkan pendapatannya. Pendapatan YouTube saat itu mencapai 5 miliar dolar AS dalam 3 bulan dari iklan sebagaimana dirangkum Kompas Techno dari The Guardian, Rabu, 24 Februari 2021. Kini, YouTube semakin memperbanyak celah untuk mendapat pundi-pundi. Salah satunya lewat produk YouTube Premium yang dirilis tahun 2018 lalu. YouTube juga tidak sekadar platform berbagai video semata. Kini, YouTube juga menjadi tumpuan bagi para YouTuber untuk menampilkan karya sekaligus mata pencaharian. Oke teman, begitulah cerita sepenggal sejarah dari YouTube. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terima kasih ya.